Kurniadi. Oke, udah di-record oleh hostnya. Oke, saya rasa udah. Kalau ada yang namanya belum saya absen, langsung ngomong aja ya. Maaf terlambat Pak, masih lembur. Siap. Ini mahasiswanya banyak, tapi emang biasanya yang masuk segini ya, atau gimana? Itu Gian, yang resign. Maulana, Fikri, Ana, Tasya itu resign, Pak. Oh, beberapa ada yang resign ya. Sayang banget. Oke, terima kasih untuk yang udah hadir. Kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aldi Udapradita. Saya dosen untuk pengantar basis data yang melanjutkan dari Mas Yudi. Mas Yudi itu pertemuan 1 sampai 7, habis itu UTS. Jadi untuk pertemuan 8 sampai ke UAS, sampai pertemuan 16 itu dengan saya. Sebelumnya, ini bisa dinyalain dulu semuanya untuk kamera. Saya mau lihat nih, siapa tahu kalau kita ketemu kan bisa ngopi-ngopi. Oh, ini rata-rata lagi di mana nih? Di rumah, kantor? Di kampus, Pak. Oh, di kampus ya? Iya, Pak. Oh, ya, saya malah belum ke kampus yang gedung baru, belum pernah. Oke, jadi di sini mungkin udah ada ketua kelasnya yang nanti saya minta tolong untuk dibuatkan grup kelas nomor saya yang ini, untuk nanti kalau buat koordinasi sewaktu-waktu kita ada jam pengganti atau saya berhalangan untuk hadir, saya akan blast di grup tersebut. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Aldi Udapradita. Saya lulus tahun 2017. Untuk S1-nya, lalu untuk S2-nya lulus di 2019. Saya lulusan dari Universitas Budi Luhur di Ciledug. S1 dan S2 saya di situ. Lalu setelah lulus saya bekerja menjadi seorang developer atau programmer di salah satu perusahaan multi-finance. Di situ saya menggunakan pengalaman kerja itu developer, SysApp, ASP, kalau pernah dengar, terus ya ada SQL Server untuk database. Nah, jadi untuk teknikalnya saat saya jadi developer ini. Lalu pengalaman kedua saya yaitu saya sebagai developer untuk core di salah satu bank swasta. Di sini kalau ada yang pernah dengar framework T24, terus database yang saya gunakan itu Oracle. Lalu setahun saya sebagai developer, saya menjadi solution analyst. Ini lebih kayak sistem analis di tempat yang sama, cuma beda bagian aja.
Lalu sekarang saya sebagai solution architect di bank swasta. Jadi sekilas untuk pengalaman saya dan untuk jurusan kuliahnya, satu saya sistem informasi, lalu yang kedua juga ngambil sistem informasi. Dari saya ada yang mau ditanya nggak? Mungkin nanti saya akan tanya satu-satu juga nih. Saya mau tahu nih background-nya. Saya soalnya sempat lihat di kelas ini tuh ada yang emang kerjanya sebagai DBA. Itu masih apa ya? Ada di sini nggak ya? Itu lihat di brosur kan, Pak? Iya, betul. Si Mas Ridwan. Mahasiswa saya. Oh, Mas Ridwan. Di mana, Mas? Pak Fajar itu. Gimana, Pak? Di mana, Mas? Yang di brosur itu loh, Pak Ridwan. Oh, di Adidaya, Pak. Oh, berarti yang namanya database tuh udah familiar lah ya. Iya dong. Tiap hari mainannya itu kan. Oke. Mungkin sekilas perkenalannya. Jadi sekarang itu masuk ke pertemuan 8. Untuk penilaian mungkin dari Mas Yudi udah sempat jelaskan ya bahwa penilaiannya itu dari tugas berapa persen, UTS berapa persen, lalu UAS berapa persen. Di semester 1 sebenarnya juga udah di sounding sih oleh dosennya. Dan tiap dosen pasti ada memberitahukan itu. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi ya. Sebelum masuk materi, saya mau nanya dulu deh, ekspektasi dari matkul database ini masing-masing dari mahasiswa pengen apa sih keluaran yang didapat dari matkul ini? Mungkin bisa di chat personal ke saya, nama, pekerjaan, dan ekspektasi mata kuliah dari mata kuliah ini tuh apa? Silakan. Karena biar kita inline nih, saya bisa sebisa mungkin apa yang diekspektasikan saya sampaikan. Nah, kalau sama saya mungkin nanti lebih banyak praktek. Sebelumnya udah pada install Oracle-nya belum ya? Sudah, Pak, yang 4 giga itu kan, Pak. Yang di-share Mas Yudi ya? Oke, kalau belum pun nanti untuk prakteknya mungkin lebih praktek ke data manipulation language, itu bisa nanti menggunakan compiler online, nanti saya share linknya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang belum install pun bisa sambil coba-coba praktek di sana. Oke, tadi sekilas perkenalan udah. Maaf, Pak. Iya? Untuk grup yang tadi di Tele atau di WhatsApp ya, Pak? Oh, di WhatsApp aja, Mas. Oh, oke, baik, Pak. Oke. Sebentar ya. Sebelumnya PPT saya udah tampil belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk hari ini sesuai RPS, kita akan belajar tentang Data Definition Language. Data Definition Language ini termasuk dari part
SQL. Mungkin di pertemuan pertama saya cek ke materi, udah sempat disounding tuh sama Mas Yudi apa itu SQL. Dan di SQL itu ada DDL, DML, dan DCL. Mungkin kalau DDL, DML itu kalau kita jadi developer masih megang ya. Cuma kalau DDL nggak terlalu dipegang untuk developer. Nah, kalau DCL ini biasanya megang DBA. Harusnya Mas Ridwan nih sering banget nih megang DCL. Kayak Grand Access itu biasanya DBA tuh kalau di perusahaan. Oke. Jadi hari ini itu pembukaan itu apa itu SQL, lalu mengulang kembali itu 3 tipe SQL itu ada DML, DDL, dan DCL. Nah, SQL definisinya yaitu bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data RDBMS. Jadi ini tuh bahasa pemrograman untuk database yang tipenya RDBMS, relational database management system. Jadi database itu table-table punya relasi. Jadi kan kalau sekarang ada yang lebih kenal lagi tuh ada yang namanya NoSQL kayak gitu kan. Relasi table kemarin udah belajar IRM juga. Nah di situ bisa kelihatan tuh nanti table A berelasi dengan table B. Relasinya apa? Di situ kelihatan. Lalu SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk manipulasi data. Manipulasi data ini berarti DML dan DDL, mendefinisikan objek. Karena SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Jadi kalau nanti kerja di IT, banyak yang bilang, query-nya apa? Nah, itu berarti dia minta SQL kita tuh. Jadi SQL itu bahasa pemrograman untuk RDBMS. Seperti itu. Lalu kelebihan SQL yang pertama, faster query processing. Nah, data yang banyak dengan SQL itu lebih cepat. Biarpun ya kalau emang terlalu banyak juga berat juga sih, nanti bisa diakalin dengan indeks seperti itu. Kalau di Oracle kita bisa pakai multi-thread, select-nya itu bisa lebih banyak. Terus ada no coding skills. Nah, zaman sekarang tuh SQL kita tinggal kalau di editor kita tinggal pilih-pilih aja tuh. Mau nampilin 1000 data itu udah ada. Terus kita punya table, kita mau deskripsiin cara ngebuat table itu ada. Nah itu tuh bisa diambil tuh, jadi nggak perlu coding banget. Bahkan di tempat saya sekarang bagian-bagian operation pun udah mengerti nih standar-standar dari SQL. Dia udah bisa tuh yang namanya select kayak gitu. Lebih ke DML sih, kalau DDL nggak terlalu. Lalu standardized language, ya bahasa yang udah terstandarisasi di mana mau kita pakai Oracle, mau kita pakai SQL Server, mau kita pakai MySQL, selama dia RDBMS, rata-rata sih programmingnya sama. Cuma paling beda-beda function aja. Kalau di Oracle ada NVL, kalau di SQL Server tuh ada is null, kayak gitu-gitu sih. Lalu ada portable, jadi dia bisa dijalanin di mana aja. Karena dia sifatnya yaitu client server. Servernya misalkan kita punya ruang server, kita bisa akses itu database dari PC kita dengan menggunakan editor. Lalu interactive language. Ya, SQL itu bisa dibilang easy to learn and understand. Kita gampang untuk mengertinya karena namanya SQL pasti terstruktur, asalkan kita tahu strukturnya. Select itu apa aja sih? Pertama select, struktur keduanya apa, nama fieldnya. Habis itu struktur selanjutnya itu from, habis from nama tabelnya itu apa, kayak gitu. Nah nanti habis select from, bawahnya apalagi sih urutannya, where, misalkan kayak gitu. Nah itu lebih mudah dimengerti sih. Lalu multiple data views, kita bisa menampilkan data atau field nggak cuma satu sih, kita bisa banyak data. Bahkan nanti ada yang namanya join, kita bisa menampilkan
2 table yang kita jadikan satu. Itu bisa. Nah, tadi udah sempat disounding bahwa jenis perintah SQL itu ada DDL, dan DML, dan DCL. Nah, perintah atas instruksi SQL dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Jenis dan fungsi, data definition language, data manipulation language, data control language. Data definition language tadi untuk mendefinisikan, untuk mengubah, itu menggunakan DDL. Jadi objeknya yang kita ubah, bukan datanya. Nah, adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur table maupun database, termasuk diantaranya create, drop, alter, dan rename. Nah, nanti dibahas create apa, drop apa, alter, dan rename itu apa. Lalu ada DML. DML ini jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada dalam table, tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbaharui, serta membaca data yang tersimpan di dalam database. Jadi kalau di sini tuh lebih ke datanya, data dalamnya yang kita mau masukin data, push data. Nah, itu DML. DML kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada DCL, jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan penggunaan user. Ya, jadi di sini tuh kayak, ya kalau kita mau ngasih grant, oh user untuk database ini cuma bisa select, cuma bisa akses view ini, nah itu menggunakan DCL. Ini lebih ke DBA sih, biasanya yang jalanin ini perintah DCL. Nah, jadi diambil kesimpulan bahwa DDL merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Yang dimodifikasi itu objek, bukan datanya. Kalau DML datanya. Oke. Fungsi dan prosedur sangat mirip-mirip pernyataannya. Dalam beberapa bahasa pemrograman hanya ada fungsi. Oke. Lalu ada perintah dasar DDL, tadi ada create, lalu ada alter, lalu ada drop, lalu ada rename. Create itu ya kalau kita bahasa Indonesia ini ya membuat gitu. Nanti entah membuat table, membuat database, membuat table view, membuat index, membuat prosedur, membuat function, dan lain-lain itu kita bisa menggunakan create. Lalu ada alter. Alter itu digunakan untuk mengubah. Nah, mengubah kolom atau mengubah nama field itu menggunakan alter. Lalu ada drop. Drop itu untuk menghapus, entah menghapus table view, menghapus table, itu menggunakan drop. Drop itu bukan menghapus data, tapi menghapus objek. Kalau menghapus data itu ada delete. Kalau kita mau menghapus datanya lagi semuanya bisa ada namanya truncate. Nah, itu masuknya ke DML, bukan ke DDL. Lalu yang terakhir ada rename. Rename itu bisa untuk dipakai mengubah nama table, itu bisa menggunakan rename. Baik, dari sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Saya lanjut ya. Nah, create ini adalah pemrograman yang untuk membuat objek. Dalam perintah ini ada beberapa poin sebagai berikut. Tadi ada bisa create trigger. Trigger itu adalah blok PL SQL yang disimpan dalam database dan akan diaktifasi ketika kita melakukan statement-statement SQL. Jadi misalkan kita melakukan insert ke dalam table mahasiswa. Kita mau dapat biasanya dipakai buat log, table log. Jadi kita mau tahu nih siapa yang insert. Jadi setiap kali ada yang insert ke mahasiswa, kita bisa trigger dengan script untuk insert ke dalam table log, misalkan kayak gitu. Jadi itu fungsinya trigger. Jadi diaktifasi ketika kita melakukan statement-statement SQL, delete, update, dan insert. Ini fitur dari si database-nya sih. Aktivasi trigger didasarkan pada event yang terjadi di dalam table tersebut, sehingga trigger dapat membantu dalam menjaga integritas dan konsistensi data.
konsistensi data. Lalu implementasi trigger yang sering ditemui dalam dunia nyata adalah untuk men-set dan mengubah nilai kolom dalam suatu table sehingga validasi nilai dari table. Per, tolong godoknya jarang, Per. Adanya trigger dalam database akan meringankan kita dalam pembuatan aplikasi karena di dalam aplikasi yang kita buat kita tidak perlu lagi untuk melakukan validasi data. Jadi dengan trigger nih kita yang tadinya harusnya insert, kita harus buat 2 script gitu, kita create aja trigger. Jadi ketika kita insert dalam mahasiswa ya otomatis nanti insert ke table lain atau otomatis update ke table lain. Lalu ada yang namanya create table untuk membuat table baru. Table itu tahu kan ya, table itu entitas. Jadi kalau kemarin belajar IRM itu kan ada entitas, misalkan mahasiswa. Nah itu akan jadi table mahasiswa. Misalkan ada mata kuliah, akan ada table mata kuliah. Seperti itu. Oke, lalu ada create prosedur. Prosedur adalah salah satu subprogram. Ini lebih mirip-mirip kayak kemarin lah kalau di Java ada prosedur, ada function gitu kan. Adalah salah satu subprogram di Oracle PL/SQL yang tidak memberikan nilai return secara langsung. Prosedur disimpan dalam database. Jadi misalkan kita mau memanggil mahasiswa yang aktif gitu, daripada kita harus nulis sintaksnya lagi nih, kita buat prosedur aja. Misalkan prosedurnya call mahasiswa. Nanti kita execute prosedurnya, dia otomatis akan manggil script yang ditanam di prosedur tersebut. Lalu ada index. Create index untuk membuat indeks yang baru. Indeks merupakan objek struktur data tersendiri yang tidak tergantung kepada struktur table. Setiap indeks terdiri dari nilai kolom dan penunjuk ke baris yang berisi nilai tersebut. Penunjuk tersebut secara langsung menunjuk ke baris yang tepat pada table sehingga menghindari terjadinya full table scan. Jadi dia tuh kalau kita select gitu biasanya digunakan kalau yang kita indeks itu biasanya field yang banyak di kondisi where. Karena kalau kita where itu akan full scan tuh dia. Dia akan ngambil dulu semua database-nya, dilihat dulu satu-satu, baru dijalankan. Tapi kalau kita udah melakukan indeks, ketika kita manggil where, dia langsung tahu indeksnya di mana. Ini pakai banget sih kalau buat tuning script. Karena dulu juga saya memakai indeks ini untuk script yang jauh lebih cepat. Nah, akan tetapi lebih banyak indeks pada table tidak berarti akan mempercepat query. Nah, langsung dibantah untuk statementnya. Semakin banyak indeks pada suatu table menyebabkan keterlambatan pemrosesan perintah-perintah DML. Ketika setiap terjadi perubahan data, maka indeks juga harus disesuaikan. Jadi, kalau ada perubahan struktur data, ya kita harus indeksnya harus disesuaikan lagi. Kita harus modify lagi indeksnya. Nah, itu sih yang menyebabkan nggak selamanya dengan indeks akan mempercepat. Nah, ada beberapa alasan penggunaan indeks. Yang tadi yang pertama where, dia field-nya itu sering di kondisi where. Lalu kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas. Lalu kolom atau field berisi banyak nilai nol. Lalu ada table berukuran besar dan sebagian besar query menampilkan data kurang dari 2-4%. Nah, jadi indeks itu kita juga bisa beberapa indeks itu perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa kondisi yang tidak memerlukan indeks sebenarnya, yaitu tabelnya kecil, datanya dikit, nggak perlu pakai indeks. Kolom tidak sering digunakan sebagai kondisi dalam query. Ya, biasanya kolom-kolom kayak kalau table parameter, nah itu kan sebenarnya jarang dipanggil dan itu cuma beberapa untuk set doang. Nah itu nggak perlu pakai indeks. Tapi kalau emang query-nya itu dipakai terus atau tabelnya sering dipanggil itu ke indeks boleh gitu. Nah, table sering diupdate itu juga nggak bagus dipakai indeks. Dan tadi udah semakin data sering berubah, indeksnya juga harus disesuaikan. Lalu ada create function.
Di dalam DDL ada create function. Function adalah suatu blok PL SQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur. Bedanya dia menggunakan nilai return. Lalu ada table view. View adalah salah satu objek database di Oracle yang berfungsi sebagai virtual table. Jadi kita punya table, kita mirroring lagi itu table. Kita bisa modify lagi table itu. Nah, tapi kalau view, kalau kita mau update data kita, itu nggak bisa lewat table view, tapi kita harus lewat table masternya. Jadi misalkan kita punya table mahasiswa, kita punya table view mahasiswa, kita mau update nama, itu harus ke table mahasiswanya, nggak bisa lewat view. Karena view itu cuma sintaks itu yang akan membuat sebuah table. Jadi sebenarnya sintaks select biasa, tapi dikemas dalam sebuah table gitu. Kayak disebut dengan table virtual. View biasanya digunakan untuk menggenerate report. Nah, biasanya report itu memang menggunakan view untuk keperluan tertentu. Misalkan report transaksi harian, bulanan, dan lain sebagainya. View digunakan dengan membuat query select statement dari satu atau lebih table. Oke, jadi ini fungsi-fungsi dari create. Jadi dengan create itu kita bisa membuat trigger, table, prosedur, index, function, dan table view. Untuk di materi ini, saya akan membahas untuk membuat table terlebih dahulu. Jadi untuk yang triggernya, prosedur, nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, create table. Create table itu skemanya pertama itu fungsi create-nya. Lalu ada table, lalu ada scheme name. Scheme name ini kalau database itu kan kita running suatu database itu di skema lain tuh. Nah, ini perlu dipakai scheme name-nya. Jadi scheme name-nya harus di set. Misalkan database ITTS new dot table name, nama table mahasiswa. Nah, itu perlu di set tuh kalau kita query-nya dari database lain. Tapi kalau misalkan di dalam database ya biasanya nggak perlu scheme name, cukup table name. Lalu ada buka kurung, yang pertama ada column atau field, lalu ada tipe data. Nah, tipe data itu kayak kalau ada varchar, gitu, integer, number, seperti itu, date, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, column constraint. Ini kayak primary key, foreign key. Nah, itu disetnya di column constraint ini. Jadi sebelumnya primary key ini belum yang udah pernah dibahas belum ya, apa itu primary key, foreign key. Oke, kalau udah ya. Oke, nah itu disetnya di situ, kita execute-nya. Lalu nanti ada not null, di mana table nggak boleh null, itu ada juga di situ. Oke, ini contoh di bawahnya itu kita membuat sebuah table mahasiswa dengan NIM panjangnya 10, sini menggunakan char, lalu ada primary key, NIM sebagai primary key dari mahasiswa, karena itu unique key yang tiap mahasiswa pasti beda-beda. Lalu ada nama varchar dengan panjang 60. Jadi di data type ini nggak cuma tipe data yang di-set, tapi ada panjang datanya juga nih, 10, 60, lalu ada birth date atau tanggal lahir menggunakan tipe data date. Lalu misalkan ada agama atau religion, varchar 10. Nah, seperti itu. Dari tip ada yang mau ditanya nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, paling kita langsung praktek aja ya. Sebentar. Pakai Oracle, Pak. Iya.
Kalau ada yang belum install boleh pakai editor online. Nah, ini saya menggunakan editor SQL Developer yang kemarin Mas Yudi kasih itu SQL Developer atau menggunakan kayak Toad gitu ya? Atau langsung query di command prompt? Gimana? SQL di situnya Pak query-nya. Di SQL Developer ini? Iya Pak. Oh, itu sama ya? Oke, tadi create table mahasiswa. Yang pertama itu function create-nya. Lalu ada table. Di sini saya tbl mahasiswa. Lalu buka kurung, tutup kurung. Sebenarnya ini mau manjang pun nggak masalah sih. Cuma kalau saya biasanya dikebawahin kayak kelihatan lebih rapi aja sih. Lalu ada kolomnya. Misalkan nim char 10. Lalu ini saya set sebagai primary key. Lalu untuk pemisah ke kolom selanjutnya menggunakan koma. Ini boleh ke bawah atau boleh samping. Terserah, tapi biar rapi karena kalau query itu kan kita tuh kan nanti kalau kerja di perusahaan itu nggak cuma buat kita kan, buat orang lain juga. Jadi ya kalau bisa dibiasain rapi dari sekarang sih untuk menulis query. Karena di dunia kerja pun query-nya nggak cuma 1 sampai 5 baris, itu bisa ratusan baris, kan ribuan baris. Jadi kalau orang lain baca query yang nggak rapi pun pusing, kasihan. Lalu nim ada nama, saya set varchar 60 misalnya. Lalu dipisah lagi untuk kolom selanjutnya atau field selanjutnya. Lalu ada date. Ini ada date. Lalu ada agama. Char 10. Sorry. Kolom terakhir itu nggak perlu ada koma lagi ya. Jadi langsung ditutup dengan ini, tutup kurung, buka kurung, titik koma. Kalau di Oracle. Ini bisa di-minimize. Oke, seperti ini langsung F5 aja. Nah, di sini ada script output, table mahasiswa created. Biasanya table udah muncul. Harusnya kalau kita di sini lihat, itu udah muncul. Coba saya refresh. Nah, ini ada table mahasiswa. Kalau dilihat ini tipe datanya ada nullable no. Kenapa dia nggak boleh null? Karena tadi saya set primary key. Otomatis kalau primary key itu nggak boleh null atau nggak boleh kosong datanya. Itu kalau untuk primary key. Lalu kalau coba saya select di sini, ini harusnya udah ada. Nah, tapi datanya belum ada karena saya baru membuat table-nya aja. Lalu di sini misalkan saya dex untuk deskripsi. Nah, ini kelihatan nih. Name, null, chart. Nah, kurang lebih untuk readable seperti itu. Untuk readable ada pertanyaan nggak? Aman Pak. Aman ya? Oke, lanjut ke
alter. Nah, alter adalah salah satu perintah di Oracle yang digunakan untuk merubah struktur, seperti melakukan proses-proses pada alter tool. Misalkan ada merubah tipe data suatu kolom, misalkan tipe data sebelumnya ada varchar, kita mau ubah menjadi char. Nah itu, sorry, ini screen-nya masih Oracle ya? Masih, Pak. Sorry. Sekarang Materi, Pak. PPT. ke materi ya. Oke, alter itu menambah suatu kolom atau field. Ada merubah tipe data, merubah nama tabel, menghapus, dan lain-lain. Nah, ini ada alter sama menambah satu kolom. Nah, fungsinya itu seperti ini nih. Alter, table, nama tabelnya, add, nama kolom. Jadi kita mau nambahin field apa nih? Tadi kan cuma ada 3 sampai agama. Nah, di sini saya coba tambahin alamat. Nah, ini seperti ini nih. Kita langsung coba praktekin aja ya. Sebentar. Nah, ini coba saya dibuat di bawahnya aja. Yang pertama ada alter, table, nama tabelnya apa? TBL mahasiswa. Misalkan kayak gitu, terus ada fungsi add di sini. Nah, misalkan tadi saya contohkan untuk menambah alamat. Add alamat varchar 100. Kalau panjangan dikit ya. Nah, ini harusnya jalan nih. Coba dulu ya. Tabel mahasiswa alter. Ini udah diubah. Kalau kita deskripsi di sini, nah ini muncul alamat varchar 255. Nah, itu fungsi alter pada add kolom, di mana add kolomnya cuma 1. Nah, lalu ada menambah multiple kolom. Nah, kalau multiple kolom bedanya alter table, nama table, add, buka kurung, lalu kayak tadi kita create, nambah kolomnya apa aja di situ. Nah, ini ada contohnya alter table, table mahasiswa, pekerjaan, saya menambahkan pekerjaan dan nationality. Kita coba aja. Alter table, mahasiswa. Kalau tadi kita lihat add, di sini aja biar rapi. Add, sorry ini tambahan titik koma biar nggak lupa. Nama kolomnya apa di sini? Sama tadi pekerjaan, misalkan varchar 100. Lalu ada pemisahnya koma untuk kolom selanjutnya. Di sini misalkan nationality atau warga negaraan. Sama varchar 50.
Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan kita deskripsi dulu. Masih sama ya, belum ada penambahan pekerjaan dan nationality. Lalu coba saya jalankan. Nah, di sini ada tabel mahasiswa alter. Kalau kita deskripsiin lagi di bawah. Nah, di sini nambah nih, pekerjaan dan nationality. Dia nambah langsung 2 kolom. Jadi ini untuk menambahkan multiple kolom atau multiple field dalam sebuah table. Ini kalau di select, harusnya udah ada kolom untuk pekerjaan dan nationality. Nah, di sini udah ada untuk kolom pekerjaan dan nationality. Kalau kecepatan bilang ya, udah ini nggak sambil praktek atau mau lihat dulu nih? Masih merhatiin, Pak. Masih merhatiin. Perhatiin Pak, ini belum bikin koneksinya dari SGR. Oh, oke. Pak, mau tanya Pak, Iya. itu kalau tabelnya itu kan di alter Pak, terus yang sebelumnya itu kalau dihapus berpengaruh nggak ya Pak? Yang sebelumnya dihapus, maksudnya ini kolomnya dihapus gitu, Mas? Iya. Alamat dihapus, kita mau alter gitu. Kita Iya, mau nambah. Nggak ngaruh, Mas, selama kolom yang diproses di sini. Maksudnya ini alamatnya dihapus dulu, nanti baru dialter lagi, atau kolom yang berbeda nih? Di kolom yang sama Pak, maksudnya Pak. Jadi kalau alamat terus di-update datanya. Nah, itu kan yang sebelumnya itu kalau dihapus hilang atau ikut yang udah diupdate ya Pak? Oh, ini misalkan ada datanya gitu ya, alamat gitu ya. Iya Pak. Misalkan saya contohnya NIM, nama, itu udah ada NIM-nya dari Mas Fajar gitu ya. Iya Pak, udah ada datanya. Udah ada datanya, terus mau nambahin kolom baru gitu. Atau kolom yang lama di drop. Yang lama Pak? Yang lama di drop. Iya. Itu biasanya harus dihapus dulu sih, Mas. Datanya dihapus dulu, baru di alter. Kalau ditumpuk nggak bisa ya Pak? Ditumpuk, maksudnya buat ngubah panjangnya atau untuk ubah field line-nya atau gimana? Maksudnya ditumpuk gitu. Maksudnya dihajar aja gitu, di alter aja gitu. Iya Pak. Harusnya nggak bisa sih, Mas. Crash gitu ya Pak? Alternya di drop gitu kan ya? Iya, alternya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Iya Pak. Udah muncul materi lagi ya? Udah Pak. Oke lah. Lalu ada merubah tipe data. Nah, tipe data misalkan tadinya varchar 50. Lalu mau diubah, kita panjangin nih, misalkan panjang NIM-nya nih dari 10 jadi 11 gitu. Nah, itu bisa diubah. Jadi nggak perlu kita drop dulu length-nya, kita hapus dulu datanya baru dipanjangin, itu nggak perlu. Kecuali kalau dipendekin ya itu malah error. Harus disesuaikan dulu datanya. Kayak gitu. Kalau dihapus pun juga error. Harusnya kalau diperpanjang sih ya nggak error. Oke, kita coba aja ya. Alter table, nama table. Di sini yang tadinya add jadi modify. Nah, di sini saya ada contohnya nama ya. Nama tuh kan tadi panjangnya kalau nggak salah 255. 60. Pak, ini masih di materi Pak, maaf.
Iya ya. Nah ini di materi kan jadi diubah ke 100 gitu kan ya. Saya buat lagi di bawahnya. Alter, modify, line, column. Alter, table, nama tabelnya. Ini di titik koma dulu biar nggak lupa. Lalu di sini modify. Lalu nama kolom yang mau dimodify, misalkan nama. Jadi tadi itu kan nama kita create 60, kita panjangin jadi 100 nih, misalkan wah kita ketemu nama ini orang namanya lebih panjangnya 100. Nah, seperti itu. Coba kita next dulu. Kan nama juga nggak boleh nol. Nah, ini harusnya coba kita jalanin ya, tapi kayaknya sih error. Oh enggak, aman. Tabel mahasiswa alter. Nah sebelumnya namanya varchar 60, coba sekarang kita lihat. Nah, nama di sini menjadi varchar 100. Udah berubah. Jadi seperti itu sih fungsi untuk modify atau mengubah panjang dari sebuah kolom atau sebuah field. Lalu lanjut ke materi. Ada yang namanya multiple column, modify multiple column. Nah, ini kalau tadi ada menambah multiple column, ini mengubahnya. Jadi misalkan tadinya kita mengubah nama dan nationality itu bisa langsung sekaligus. Ini contohnya itu nama dan nationality. Yang pertama untuk strukturnya itu alter, lalu ada table, nama tabelnya, modify, lalu ada buka kurung, kolom 1, lalu ada tipe datanya, kolom 2, lalu ada tipe data, lalu sampai kolom ke n, tergantung banyaknya field yang mau diubah. Nah, untuk modify ini sebenarnya nggak cuma untuk panjang lengthnya aja ya, sebenarnya bisa dari varchar ke char atau dari varchar ke teks itu bisa. Tapi kalau misalkan dari varchar nih, tadinya namanya ada Aldi gitu, kita mau ubah ke number nggak bisa karena itu bentuknya string. Aldi itu bentuknya bukan number gitu, atau bukan misalkan kita mau ubah ke integer itu nggak bisa. Kita harus lihat dulu nih isi datanya kayak gimana. Nah, kalau varchar kan ya yang paling aman varchar lah karena semua bisa masuk, mau itu numerik, mau itu karakter itu bisa masuk. Nah, kita coba yang merubah multiple column. Alter, modify, biar enggak, itu jangan main. Modify column. Modify multiple column. Pertama ada alter, table, nama tabelnya, mahasiswa, lalu ada di sini modify, lalu tadi kalau kita lihat ada buka kurung, nama kolomnya misalkan pertama kita mau ubah nama, kita mau balikin deh dari sebelumnya 100 jadi ke 60 gitu.
nama, kita mau balikin 60. Nah, terus kita mau, selain nama, kita mau ubah nationality. Kita buka tutup kurung dulu biar nggak lupa. Nationality. Nationality itu sebelumnya 50. Kamu kecilin nih karena mau bazir 50. Jadi 20 misalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini coba saya jalankan. Pak, Ya. tampilannya belum berubah, Pak. Oh, sorry. Nah, ini kan sebelumnya nationality 50, nama 100 gitu ya. Ini saya ubah nama jadi 60, saya balikin, lalu nationality jadi 20 karena mubazir 50 warga negaraan, kayaknya nggak ada negara yang namanya panjang 50. Nah, ini udah saya jalanin tabel mahasiswa alter. Nah, coba saya describe di sini. Harusnya udah berubah. Nah, ini udah balik ya. Nama udah jadi 60, lalu nationality menjadi 20. Nah, kurang lebih untuk yang multiple column seperti itu. Ini mau kita lanjut atau mau ada istirahat dulu nih? Lanjut aja Pak, biar Lanjut cepat aja ya. selesainya. Oke, kurang lebih untuk alter table dengan modify seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada merubah nama kolom. Jadi nama pun bisa diubah sebenarnya, nggak cuma tipe data yang bisa diubah, tapi nama kolomnya bisa diubah. Nah, kalau nama diubah itu, nama kolom diubah biasanya tuh ada impact ke table view kayak gitu tuh, karena masih makainya pakai nama yang lama. Nah, ini tuh sebenarnya jarang banget sih untuk rename kolom gini, rename nama kolom gini jarang banget. Oke, kita coba aja langsung ya. Alter rename column name. Ini ada pertama alter table seperti biasa tbl mahasiswa, lalu ada rename, rename kolom. Ini sebenarnya udah langsung di MySQL developer udah ada suggest nih, rename kolom langsung nama. Nah, misalkan tadi saya di contoh itu ada nationality menjadi misalkan keluarga negaraan deh, kita ganti ke bahasa Indonesia, keluarga negaraan. Nah, ini kalau kita describe, ini kan masih nationality ya. Sekarang coba kita execute untuk query ini, table mahasiswa alter, lalu kita describe. Nah, yang tadinya nationality menjadi keluarga negaraan. Seperti itu untuk rename. Oke. Selanjutnya ada drop column. Udah ke materi kan ya? Nah, drop column ini untuk menghapus kolom. Kolomnya itu udah nggak kita pakai misalkan. Misalkan dari yang ngasih script ini kelebihan nih kolomnya nih. Ini padahal nggak pakai nih. Nah, itu kita hapus saja. Selama dia nggak ada datanya sih aman-aman aja untuk di drop ya. Sekarang kita coba.
untuk drop kolom. Nah, yang pertama itu alter table, lalu ada TBL mahasiswa, lalu ada drop. Nah, langsung aja nih. Biasanya itu ada suggest-nya tuh. Nah, ini ada suggest-nya. Drop kolom. Misalkan saya mau hapus kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Nah, ini sebelum kita drop, coba kita describe dulu nih. Alter drop kolom. Ini ada kewarganegaraan ya. Lalu kita execute untuk drop kolom. Oh, ini ada error nih. Invalid identifier. Kenapa nih? Oh, typo. Sorry. Coba kita execute. Kewarganegaraan. Nah, tadi ada typo. Nah, ini sekarang table mahasiswa alter. Jadi kewarganegaraan ini udah kita hapus nih. Yang tadi kalau kita lihat di sini nih, ini kan masih ada nih. Kewarganegaraan, coba kita describe, harusnya udah nggak ada. Nah, untuk kewarganegaraan atau nationality udah nggak ada nih, karena udah kita drop. Kita hapus kolom itu. Oke, selanjutnya masih di alter. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi drop. Nah, di sini kita memakai drop fungsi drop table dulu deh. Sebenarnya drop juga bisa dipakai untuk drop view, drop index, dan lain-lainnya itu masih bisa sih. Lalu di sini ada menghapus objek pada sebuah database, baik itu table, table view, index, dan lain-lain. Nah, drop table, nama skema, nama table. Nah, terus ada cascade constraint atau purge. Nah, ini sebenarnya nggak harus pakai ini pun bisa sih. Nah, jadi kalau untuk cascade constraint ini sebenarnya opsional, purge pun opsional. Jadi kalau di purge itu harusnya sih udah nggak bisa dibalikin tuh tabelnya, benar-benar udah dihapus. Kalau untuk cascade constraint itu biasanya kita selain drop table, kita juga hapus semua constraint atau semua yang berhubungan dengan table itu dihapus juga sekaligus. Biasanya kalau tabelnya udah agak rumit, relasinya kemana-mana, udah dipakai buat indeks, buat table view dan lain-lain, nah itu biasa pakai itu. Lalu ada alter drop table. Kalau tadi drop kolom, ini drop table. Ini harus perlu di ini ya. Oke, dari praktek ini. Alter drop table. Nah, drop table pertama. Lalu ada sini ada suggest-nya, langsung aja TBL mahasiswa. Nah, ini saya drop. Nah, table mahasiswa drop. Nah, ini kan masih ada nih. Sekarang coba saya refresh di sini. Nah, ini hilang nih. Jadi kalau kita describe pun harusnya udah nggak ada. Nah, di sini kelihatan nih, objek table mahasiswa doesn't exist. Kalau kita select pun harusnya nggak ada. Nah, table or view doesn't exist. Nah, itu fungsinya drop. Nah, ini hati-hati nih kalau drop table nih. Tapi kalau emang pakai fungsi drop aja sih tanpa purge, biasanya sih
kalau table ini ada index atau ada yang lainnya ada dipanggil untuk table view gitu bisa error. Nah makanya kalau fungsi-fungsi drop ini biasanya hak aksesnya itu nggak dibolehin sih untuk kayak developer gitu, nggak boleh. Karena ini bahaya sih kalau sekali ke drop ini. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada rename. Rename dari table name dari table name lama menjadi table name baru. Seperti itu sih. Kita praktekin aja ya. Rename table. Oke, karena tabelnya tadi udah dihapus, maka saya buat lagi nih untuk table mahasiswanya. Nah, ini udah table mahasiswa created. Harusnya kalau saya select di sini udah ada. Nah, udah ada, udah aman, harusnya tinggal dijalanin aja. Di describe pun udah ada. Lalu kita rename. Fungsinya itu rename. Nama tabelnya yang sekarang existing. Nah, terus to, misalkan pakai underscore-nya, mahasiswa. Coba saya jalanin. Table rename. Di sini ada motifnya. Harusnya kalau ini di describe udah nggak ada karena table-nya udah berubah namanya. Tapi kalau di sini TBL mahasiswa, ini harusnya ada. Nah, ini kalau kita select pun sama sih. Ada. Nah, kita balik ke materi. Oke, jadi untuk materi hari ini, untuk DDL itu udah cukup. Tadi ada penjelasan apa itu SQL, terus di dalam SQL itu ada 3, DDL, DML, dan DCL. Yang kita bahas hari ini tuh DDL, Data Definition Language, di mana kita di situ melakukan perubahan objek gitu, atau mendefinisikan objek atau membuat objek. Itu untuk DDL. Kita nggak ngomongin data, tapi objeknya. Nah, tadi udah dijelasin bahwa di fungsi DDL itu yang umumnya itu ada create, lalu ada alter, lalu ada drop, lalu ada rename. Nah, untuk create sendiri itu untuk membuat sebuah objek. Entah itu trigger, index, table view, prosedur, dan lain-lainnya itu kita bisa pakai create. Lalu ada alter itu bisa mengubah struktur dari table, mengubah nama field atau nama kolom, panjang field, kayak gitu. Terus kita bisa menghapus juga field dari table. Nah, itu perlu diperhatikan untuk menghapus kolom itu jangan sembarangan sih, kita harus tahu dulu nih. Field ini tuh gunanya apa, kecuali memang datanya nggak ada dan memang nggak pernah ada insert ke sana gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Rename pun juga sama. Tapi kalau kita mau manjangin datanya itu oke aja sih. Tapi kalau kita mendekin biasanya malah kalau ketemu yang lebih panjang dari length yang kita mau set itu error pasti. Sama perubahan tipe data juga perlu diperhatikan, si datanya itu apa. Lalu bisa ada drop. Nah, drop itu untuk menghapus sebuah objek. Entah itu table view, entah itu index, entah itu trigger, itu menggunakan drop. Nah, fungsi drop ini juga harus hati-hati juga. Apalagi jika menggunakan fungsi purge tadi, itu nggak bisa dibalikin. Itu perlu dilihat lagi nih. Kita tuh hapus table itu untuk apa sih? Table itu tuh untuk apa? Relasinya kemana aja, itu perlu dilihat. Terus, nah terakhir ada rename table. Nah, itu juga harus dilihat relasi tablenya itu kemana aja.
Oke, untuk pertemuan 8 hari ini saya rasa cukup. Dari sini udah cukup jelas belum atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Oke. Nanti untuk yang belum install Oracle bisa menggunakan editor online ya, nanti saya kirim lewat WhatsApp. Saya juga belum pernah coba sih kalau untuk yang Oracle. Kalau untuk sekedar select atau apa sih sebenarnya di W3 School pun udah ada tuh untuk editornya. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Pak, minal izin ya Pak. Kacang Gimana Mas? Minal izin wal faizin Pak. Ya, benar aja Bapak izin. Pak, saya baru lihat absennya gimana ya, Pak? Ya, ini mau saya cek dulu nih. Hadir, Pak. Muhammad Weh, burung. Ini ya. Hadir Pak, hadir. Fadli. Jawa Tengah hadir. Oh, ini rata-rata dari mana nih? Saya lihat chatnya bahasa Jawa semua nih, saya nggak ngerti. Jogja. Jogja ya? Jogja mananya, Mas? Pinggiran. Nganu loh, Pak, kayak ngisor Bang Jo kan loh, Pak. Hehehe. Caranya, wih. Oh iya, saya lupa. Saya nggak ngerti, Mas. Nggak, saya kalau ke Jogja dulu udah ada sekitar 4 kali gitu lah, zamannya liburan. Kalau kuliah, kalau kerja tuh selalu ke Jogja. Kemarin juga nikah, honeymoon-nya ke sana. Wah. Di Malioboro kan, Pak. Jogja emang top, Enggak, Pak. justru kalau ke Malioboro males. Rame, Jar. Boleh Enggak, dong promosi. soalnya makanannya pada ngeprank. Iya ya. Yang viral itu Jar. Sekarang juga angkringan di sana mahal juga ya kalau. Iya, baru viral, Pak, baru viral. Padahal udah dari dulu itu, mah. Kayaknya ada Pak wisata yang bagus Pak. Di mana tuh? Apa Jar? Seragam apa? Ya, Mau cari yang gimana di sini tuh banyak air, pemandangan. kalau Gunung Kidul tuh pantai ya Mas ya. Iya, pantai. Batu juga Nah banyak. itu. Mantap. Kalau Wah. saya ke sana justru seneng ke tempat kopi itu, Space Coffee Roastery itu ya. Oh, kalau tempat kopi coba search Ser. kop di daerah Kulon Progo, Pak. Baru-baru itu pemandangannya juga wow. Oh, Aduh, Itu rumahnya Pajar, Pak. Promosi ke Jar. Promosi Jar. Iya. nanti boleh deh kalau berarti kalau Bangunan juga bagus sih, Bang. Iya. Bangunan Aja, juga Pak, bagus. nanti dari Jogja ya. Tangerang naik pesawat turun di IA. Boleh, Iya. boleh dijemput langsung. Siap. Emang kayaknya ada rencana mau ke sana lagi sih. Bisa tuh. Besok mampir-mampir, Pak. Nanti nunggu istri lahiran sekarang mah. Rifki siap jadi tour guide? Loh, siap. Tenang. Oke, ntar saya hubungin aja Mas ya. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Parung, Bogor. Oh, Bogor. Dekat-dekat. Ini kelas nggak ada perempuannya ya, kesian banget. Resign, Pak. Awalnya banyakan kelas ini Pak, perempuannya Pak. Oh gitu. Iya, tapi resign semua. Lama-lama pada susah, nggak ada yang Takut bisa sama dikeplain, Pak. pacar. Tuh semua. Iya, Pak, rata-rata disikat Pajar semua. Iya. Iya Pak, ini aduh kacau ini. Susah, Mas. Nggak apa-apa ya Mas, Fajar. Tahu-tahu kita aja udah pada keluar. Iya. Orang masih nyari Mas ya. Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Nyari yang di sana, yang di situ, di Kalau mana-mana yang- nyari. tuh, Pak. Kalau yang di SI ada, udah pindah aja ke SI Mas. Sana sih, Pak. Ini coba saya tanggalin deh biar enak. Kemarin UTS di mana nih? Iya, Pak. Soalnya di prank, Pak. Kenapa?
Iya, awalnya tuh temenku Pak, orang Orang negara Boyolali Laos, tuh. orang negara Laos sana Pak, dulu nge-share soal Pak. Ternyata yang di-share itu soal mata kuliah SI Pak. Udah ngerjain dengan jerih payah dan semangat juang yang tinggi itu info dari dosen Pak Yuda Aslinya- Yudi itu baru keluar kan, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa kan jadi lebih ini Mas. Ilmunya jadi lebih banyak. Ya, Nah, inginnya sih Manfaatnya itu itu loh, masih Jar. jadiin pengalaman Pak, tapi kok gimana gitu ya Pak, masih dalam tekanan batin gitu loh Pak. Oke, silakan yang udah mau keluar juga nggak apa. Mau ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Udah di absen, Mbak? Udah. Ini udah kan ya? Apa ada yang belum nih? Udah, Pak. Lope ya. Oke, terima kasih ya. Kasih, Pak. Oke, Pak. Oke, Itu Pak. Mas Samsul udah ngasih ini Pak di chat. Oh iya, siap. Ntar saya cek. Malam semua. Baik, malam. Thank you. Thank you, Pak. Iya. Nanti Jar, atus wo Jar. sabar cara nondir atau Habis, guys. Saya. Berarti ini Jarangnya metu bro. rata-rata pada belum ketemu ya? Atau udah pernah ketemu sebelumnya? Alhamdulillah Pak, belum. Main-main ke Tangsel sini. Saya traktir kopi nanti. Satu karung. Atta Esa. Oke. Ke ITC Pak, TC mana? BSD. Saya belum pernah. Sekarang kantornya sendiri-sendiri Mas Ridwan, nggak jadi satu. ITC BSD itu dari yang BCA itu lurus lagi kan ya? BCA bagian mana Pak? Yang di BSD kan ada Wisma BCA. Dekat BCA-nya yang dekat Ion atau yang mana? Bukan. Bukan yang dekat Ion tuh yang di Giant. Depannya Giant. Dan Samping. bukannya Oh. pada bungkus ya? Oh, gerai BCA itu Pak. Tinggal lurus terus itu Pak. Oh iya. Masih satu jalan utama. Oh pernah deh saya ke situ waktu itu. Iya. Dosennya aja Itu belum pernah kampus ke juga. kampus. Itu kampusnya juga tinggal lurus juga Kampus. itu Pak. Gimana Mas? Ya, iya tinggal lurus juga itu dari ITC. Yang ada tulisan BSD City kalau kata Ya, betul. Itu ya. Iya betul Pak. Cuma saya terakhir tuh ke sana pas masih di gedung yang lama tuh. Habis itu belum pernah lagi. Nanti mungkin kalau udah tatap muka. Gedung lama saya cuma numpang lewat doang Pak di depannya. Oh tinggal di situ Mas. Tinggal Ya. kalau kerja lewatin gitu. Tinggalnya dekat daerah situ Pak. Oh Victor itu ya jatuhnya. Iya, Jalan Victor. Tadi Mas Samsul. Oke, kalau gitu saya izin duluan ya. Terima kasih semua. Malam. Baik Pak. Makasih Pak. Malam. Ke atus. Jarangnya wis umum. BW. Streaming gue Jar. Streaming. Share screen. Seneng. Oh lo. Pesan dulu sapa? Tak Aku tinggal. pengen. Aku pengen. Ya wis Kira. tak mandi sik. Mikmu sangar meneh Mas.